Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatan wassalamun ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Andita Desi Wulansari, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian pendidikan kuantitatif. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta teman-teman kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Semoga senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat fitni wa dunya wal akhirah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dari materi pembahasan mengenai korelasi. Adapun yang pertama yaitu pengertian korelasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Darwan Nasyah, bahwa dalam kegiatan statistik, khususnya statistik interpretasi analisis, merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu antar variabel bebas dan variabel terkait. Maka hubungan korelasi yang terdiri dari dua jenis, yakni bivariate dan multivariate correlation. Bivariated correlation yaitu analisis terhadap hubungan antara dua variabel, di mana satu variabel tersebut bebas dengan satu variabel yang terkait. Sedangkan multivariate correlation yaitu adalah analisis hubungan antara lebih dua variabel yang bebas. Sedangkan menurut Haryandi, kata korelasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu correlation, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti hubungan atau hubungan saling, hubungan timbal balik. Maka di dalam dunia statistik, pendidikan korelasi adalah hubungan antara dua variabel yang lebih sifatnya kuantitatif. Maka pada lambang yang digunakan pun yaitu adalah RXY, yang artinya korelasi antara variabel X dan variabel Y. Maka nilai korelasi yang berkisar antara 0 sampai dengan 100, artinya nilai korelasi paling rendah adalah 0 daripada nilai paling tinggi adalah 100. Sedangkan Husaini Usman mengungkapkan bahwa korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear antara dua variabel yang lebih, yang ditemukan oleh Carl-Pearson pada awal tahun 1900. Oleh itu terkenal dengan sebutan korelasi Pearson product moment. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis statistik yang dimana hal ini banyak digunakan oleh para peneliti, karena peneliti pada umumnya ini sangat tertarik pada suatu peristiwa yang terjadi, yang terus mencoba untuk menghubungkannya. Misalnya, jika kita ingin menghubungkan antara tinggi badan dengan berat badan, antara umur dengan tekanan darah, antara motivasi dengan prestasi belajar ataupun bekerja, dan yang lainnya, maka hubungan antara dua variabel di dalam teknik korelasi bukanlah arti hubungan sebab akibat, tetapi hanya hubungan searah saja. Yang selanjutnya yaitu arah korelasi. Menurut Anas Sudijono, hubungan variabel itu jika dilihat dari segi arahnya, maka ini bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama hubungan yang sifatnya satu arah dan hubungan yang sifatnya berlawanan arah. Hubungan yang sifatnya searah ini diberi nama dengan korelasi positif, sedangkan hubungan yang berlawanan arah ini disebut dengan korelasi negatif. Disebut korelatif positif
jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi sejalan dengan paralel. Artinya bahwa hubungan antara dua variabel yang lebih ini menunjukkan arah yang sama. Jadi, apabila variabel X ini mengalami kenaikan atau pertambahan yang diikuti pola dengan kenaikan atau pertambahan, maka akan diikuti pula dengan kenaikan atau pertambahan pada variabel Y dan sebaliknya. Dengan contoh, semakin meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat diikuti dengan makin menurunnya angka kejahatan ataupun angka pelanggaran. Semakin giatnya orang berlatih, maka semakin sedikit pula kesalahan yang diperbuat oleh orang tersebut. Maka semakin meningkatnya jumlah aseptor keluarga berencana diikuti, maka semakin menurunnya pula angka kelahiran atau sebaliknya. Ya. Di dalam dunia pendidikan misalnya, ketika semakin kurangnya dihayati dan diamalkan ajaran-ajaran syariat Islam oleh para remaja yang diikuti, maka semakin meningkatnya frekuensi kenakalan remaja ini atau sebaliknya. Teknik korelasi merupakan suatu teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam suatu variabel berdasarkan kecenderungan pola dalam variabel yang lain. Maksudnya adalah ketika variabel memiliki kecenderungan untuk naik, maka melihat kecenderungan dalam variabel yang lain. Lalu apakah juga naik atau turun? Tidak menentu. Jika kecenderungan dalam suatu variabel ini diikuti oleh kecenderungan dalam variabel lain, maka kita dapat mengatakan bahwa variabel ini memiliki hubungan atau korelasi. Lalu selanjutnya, kapan korelasi dapat digunakan? Maka analisis korelasi ini dapat digunakan ketika dalam menyatakan tentang derajat antara kekuatan dengan hubungan variabel, sehingga dapat mengetahui hubungan variabel dengan cara mendeskripsikan atau penjelasan tentang gambaran yang akan memberi manfaat tersebut. Contoh, salah satu seorang pemimpin pada suatu perusahaan ternama dengan menggunakan beberapa korelasi sehingga dapat mengetahui hubungan yang kuat antara dengan kenaikan gaji pegawai tentang pendapatan perusahaan tersebut. Begitu. Baik, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Mbak Siva, kepadanya dipersilahkan. Halo everyone, melanjutkan presentasi dari Mas Dedi Ardiansah. Pada presentasi terakhir yang menjelaskan mengenai kegunaan korelasi, kapan waktunya korelasi itu digunakan. Mengulas sedikit ya teman-teman. Jadi berdasarkan jumlah variabel yang dikorelasikan, teknik analisis korelasional dibedakan menjadi teknik analisis korelasi bivariat dan multivariat. Perbedaannya itu apa? Bisa dilihat pada PPT di samping ya teman-teman. Kalau teknik analisis korelasi bivariat digunakan untuk mengetahui kecenderungan hubungan antara dua variabel. Ingat ya teman-teman, dua variabel yaitu korelasi antara satu variabel terikat dengan satu variabel bebas. Contohnya, penelitian tentang kecenderungan hubungan antara variabel kemampuan tinggi lompatan dengan tinggi badan. Yaitu ada dua variabel teman-teman, yaitu kemampuan tinggi lompatan dan tinggi badan. Kemampuan tinggi lompatan sebagai variabel terikat dan tinggi badan sebagai variabel bebas. Hipotesis yang dikemukakan ada hubungan yang signifikan antara tinggi lompatan dengan tinggi badan. Jika hasil analisis yang diharapkan, jika ada hubungan, maka orang yang tinggi badannya akan tinggi lompatannya. Itu adalah salah satu contoh korelasi bivariat yang intinya memakai dua variabel.
yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Sedangkan teknik analisis korelasi multivariat yaitu digunakan untuk mengetahui kecenderungan hubungan antara 3 variabel atau lebih secara bersama-sama. Teknik ini disebut juga dengan teknik korelasi ganda, yaitu mengkolerasikan antara satu variabel tergantung atau terikat dengan 2 atau lebih variabel bebas. Contohnya, penelitian tentang kecenderungan hubungan antara variabel kemampuan tinggi lompatan dengan variabel tinggi badan, panjang tungkai, dan power tungkai kaki secara bersama-sama. Yaitu ada satu variabel terikat dan 2 variabel bebas. Tinggi lompatan sebagai variabel tergantung atau variabel terikat. Kemudian tinggi badan, panjang tungkai, dan power tungkai kaki sebagai variabel bebas. Itu merupakan contoh dari teknik analisis korelasi multivariat. Kemudian teman-teman, ini secara tidak langsung kita memasuki pada poin D ya, teknik korelasi serta rumus dan contoh penyelesaiannya. Selanjutnya, jika dikelompokkan berdasarkan jenis data variabel-variabel yang dikorelasikan, maka dibedakan teknik analisis korelasi untuk variabel nominal, ordinal, dan interval atau rasio. Teknik analisis korelasional yang digunakan tergantung dari jenis skala pengukurannya, pengukuran data setiap variabel. Jadi tergantung jenis datanya, nanti ini menggunakan teknik korelasi apa. Misalnya teman-teman, jenis data nominal, ini menggunakan teknik korelasi koefisien kontingensi. Kemudian jenis data yang diperoleh peneliti yaitu berupa ordinal itu bisa menggunakan teknik korelasi Spearman rank atau kendal tahu. Kemudian jenis data interval dan rasio yaitu menggunakan teknik korelasi person product moment, korelasi ganda, atau korelasi parsial. Langsung saja memasuki teknik korelasi yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai korelasi product moment. Teknik analisis korelasi produk moment ini diciptakan oleh Person. Tokohnya ini ya teman-teman. Digunakan untuk menentukan kecenderungan hubungan antara 2 variabel, interval atau rasio. Ada beberapa cara menghitung koefisien korelasi produk moment, yaitu menggunakan skor kasar, skor deviasi, standar deviasi, dan menggunakan scatter diagram. Yang pertama menggunakan skor mentah teman-teman atau skor kasar. Rumusnya bisa dilihat pada PPT di samping ya teman-teman. Oke, selanjutnya mengenai contoh. Diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seseorang dengan pengeluaran atau konsumsi per bulan. Data 6 orang yang diwawancarai diperoleh data sebagai berikut. X-nya ini dimisalkan dengan pendapatan. Pendapatan ini dimisalkan dengan X dan konsumsi dimisalkan dengan Y. Pendapatan dalam ribuan dan konsumsi juga dalam ribuan. Bisa dilihat pada PPT ya teman-teman. Ini datanya, kemudian untuk menghitung yang pertama kalian harus membuat tabel terlebih dahulu. Kalau soalnya tabelnya itu memuat data berupa N jumlah, kemudian X, Y, maka ketika kalian membuat tabel harus ada penambahan ya teman-teman untuk menganalisis data supaya lebih mudah. Setelah X, Y, kemudian kalian lampirkan tabel X kuadrat di samping tabel Y, yaitu dengan cara menghitung X atau pendapatan tadi dengan cara dikuadratkan, misalkan 800 dikuadratkan menjadi 640.000 karena ini tadi ribuan ya.
Begitupun Y. Selanjutnya pada kolom setelah Y kuadrat ini ada penjumlahan, perkalian antara X dikali Y, teman-teman. Ini yang dikalikan bukan yang kuadratnya ya, tetapi datanya yang asli. Misalkan X tadi pendapatannya yang pertama itu 800 dikali dengan 300. Begitupun seterusnya. Hingga sigma pada XY yaitu 1.010.000. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh sigma X yaitu sigma X atau jumlah pendapatan yaitu 4.500.000. Pendapatan Y keseluruhan yaitu 1.300.000. Kemudian jumlah X kuadrat atau jumlah pendapatan jika dikuadratkan yaitu 3.430.000. Dan begitupun seterusnya, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Sehingga kita memasuki rumus perhitungannya sebagai berikut. Rumusnya seperti itu ya teman-teman, bisa dilihat. Kemudian dari apa yang kita peroleh tadi yaitu sigma X, sigma Y, kemudian sigma X kuadrat hingga N itu bisa dimasukkan dalam rumus hingga menghasilkan R atau korelasi produk momen yaitu sebesar 0,86621. Jadi koefisien korelasi data tersebut adalah 0,886621 karena nilainya positif dan mendekati 1, berarti hubungan konsumsi dan pendapatan kuat dan searah atau positif. Artinya peningkatan pendapatan seorang akan diikuti dengan peningkatan pengeluaran atau konsumsi. Kemudian setelah dihitung rumus ada langkah lagi teman-teman yaitu uji hipotesis hubungan atau uji signifikan. Pengujian hipotesis hubungan digunakan uji statistik yaitu disebut uji student. Parameter yang diuji yaitu korelasi dinotasikan dengan pi. Uji hipotesis hubungan pada dasarnya adalah menguji signifikansi koefisien korelasi. Apakah besar kecilnya hubungan yang diperoleh itu kebetulan saja atau memang ada hubungan yang sesungguhnya atau yang asli. Untuk rumusnya bisa dilihat pada PPT ya teman-teman, itu disimbolkan dengan T karena rumus uji T atau uji hubungan. Selain menggunakan uji T, pengajuan hipotesis hubungan dapat menggunakan kriteria korelasi tabel atau R-tabel, yaitu dengan cara membandingkan nilai koefisiensi korelasi R hitung dengan nilai R-tabel. Jika R hitung lebih besar dari R-tabel, maka hubungan antar variabel signifikan. Jika R hitung kurang dari R-tabel, maka hubungan antar variabel tidak signifikan. Teman-teman lanjut. Jadi jika taraf kesalahan ditetapkan 5% pada jumlah 6 bisa kita lihat yaitu 0,811, sedangkan koefisien korelasi kita menghasilkan 0,886621. Ini bisa kita interpretasikan artinya HO ditolak atau HA diterima. Artinya apa? Adanya peningkatan pendapatan seseorang akan diikuti dengan peningkatan pengeluaran atau konsumsi karena terima HA tadi. Kemudian apa artinya koefisien korelasi 0,886621 itu? Bisa dilihat pada tabel bahwa 0,88621 itu cenderung diinterpretasikan sangat kuat. Teman-teman, karena korelasi produk momen ini bisa dihitung dengan beberapa cara,
Tadi saya juga sudah menjelaskan salah satu cara, yaitu dengan menggunakan skor mentah. Pada makalah ada juga rumus menggunakan skor deviasi. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini sebenarnya teman-teman IPSP sudah pernah mengerjakan kok. Seperti halnya standar deviasi itu ya. Oke, lanjut, yaitu teknik yang kedua, yaitu tentang korelasi tata jenjang Spearman rank. Korelasi tata jenjang atau Spearman rank ini yaitu teknik analisis data yang menghitung tingkat hubungan antara sesama variabel dengan data ordinal. Ini yang membedakan teman-teman. Kalau yang korelasi produk momen tadi, teknik menghitungnya itu datanya berupa variabel dengan rasio, sedangkan korelasi rank Spearman ini antara variabel dengan data ordinal. Datanya bisa dilihat pada makalah ya teman-teman. Rumusnya di korelasi ini disimbolkan dengan P-rho yang artinya koefisien korelasi rank Spearman. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa pahami terlebih dahulu ya tentang teknik korelasi setelah tata jenjang yang kami buat pada makalah ya teman-teman. Jika nanti ada yang kurang dipahami, bisa langsung kita diskusikan pada forum Google Classroom. Oke, selanjutnya langsung saja saya jelaskan mengenai teknik korelasi ini dengan menggunakan SPSS. Pada praktek ini saya menggunakan salah satu teknik korelasi, yaitu teknik korelasi produk momen. Masuk pada tampilan yang pertama, kita akan dihadapkan pada data view sama variable view. Yang pertama kita lakukan yaitu mengklik variable view, teman-teman. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Kemudian kalian isi bagian name dengan data yang kalian akan masukkan. Kemudian tipenya diganti numerik, width-nya 8, desimalnya 2, value-nya non, missing-nya non, seperti gambar ya teman-teman. Kemudian pada data view, kalian masukkan data yang kalian miliki. Kemudian kalian ketik analyze, kemudian description statistik, kemudian deskriptif, teman-teman. Kemudian kalian masukkan jumlah dan kinerja pada dependent list. Kemudian pilih plots, kalian centang pada seperti gambar ya teman-teman. Kemudian continue, lalu oke. Lalu akan muncul tampilan akhir seperti ini teman-teman. Cukup sekian dari kelompok kami. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.